di tempat tinggal saya sehat apapun serba apapun semua terima kasih kami Tuhan. Setiap kali pikiran kita dapat masuk dalam hadirat Tuhan, kami bersyukur manusia.
Yang siap memuji Tuhan kita berkata,
Sambil nanti untuk anak-anak suami gue akan berserta diri untuk menaikkan pujian. Kita akan satu buah pujian dan akan buat dia dan terus besar kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Panjang dan lebar dalam kita. Terima
mendengar pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Sudianya. Pengumuman untuk minggu depan. Apel persilakan. Salam Bapak Ibu. Shalom. Terima kasih buat kesempatan pagi hari ini. Dan terima kasih juga untuk para tamu undangan. Bapak Ibu semuanya sehat. Puji Tuhan. Di sini saya mengumumkan untuk bulan Desember minggu kedua pengumuman kita. Yang pertama, ibadah ceria Minggu jam 7 pukul 7.00. Terus yang kedua, ibadah doa pujian persembahan di hari Selasa, yaitu jamnya jam 6.00. Yang ketiga, ibadah Minggu, yaitu setiap hari Minggu, mulai jam 8 sampai jam 10 pagi. Untuk laporan keuangan untuk gereja GKI Resmino, yang pertama, persembahan Minggu tanggal 3 September 2023 sebesar 127.000, dan dana musik pembelian sistem ada 2.300.000. Jadi jumlah untuk sementara sampai bulan September sebesar 2.427.000. Terima kasih sampai saat ini bisa bertambah sampai saat ini. Terima kasih buat Bapak Ibu yang mau rela berkorban untuk pembelian apa yang kita perlukan dalam gereja ini. Terus untuk kas sosial di bulan sampai bulan September ini minggu kedua sebesar 1.394.000. Yang untuk kas gerakan 1.000 untuk di bulan September ini sampai minggu kedua sebesar 400.000. Kas persembahan anak ceria ada 96.000 dan sebagainya. Untuk persepuluhan dari Ibu Endang ada 50.000, dari Saudara David ada 300.000, dan Saudara Yosua juga ada 600.000, Ibu Gembala 275.000 ke Sinode. Terima kasih buat saudara-saudara dan Bapak Ibu buat korban persepuluhan untuk gereja ini. Terima kasih. Semoga Tuhan memberikan dan membalas berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih. Selamat untuk jemaat. Ada yang berulang tahun pada saat ini? Ya, selamat. Kemudian itu kabar dia. Oh, dia sama David. Ya, semoga Tuhan terima kasih untuk pengumuman pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita saat dalam doa akan kita
Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepada-Mu pada saat pagi hari ini, di mana kami boleh beribadah pada pagi hari ini. Itu bukan karena kuat dan gagah kami. Kami percaya semua anugerah Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Bersyukur buat waktu yang sudah kami berikan kepada-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau tidak akan membiarkan kami. Seluruh kami yang hadir pada saat ini Tuhan, kami berdoa, bersyukur kepada-Mu buat kesempatan yang Kau berikan. Saat ini kami juga berdoa buat bangsa negara kami. Tuhan berkatilah bangsa kami ini Tuhan. Tuhan berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden kami. Berkati kepada mereka Tuhan semua, pejabat pemerintahan dari tingkat RT sampai tingkat yang tertinggi. Kami berdoa berikan takut akan Tuhan kepada mereka, sehingga mereka boleh memerintah bahkan mengayomi semua masyarakat yang ada. Kami percaya Tuhan yang terbaik yang Kau berikan kepada bangsa negara kami. Roh takut akan Tuhan Kau berikan. Demikian juga bagi anak-anak Tuhan yang ada yang hidup di pemerintahan. Tuhan semakin hari semakin Kau nyatakan kepada mereka supaya mereka boleh memberikan keberanian yang daripada Tuhan. Kebenaran-kebenaran itu boleh dinyatakan. Demikian juga rencana pemilu di tahun 2024 ini Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, semua rancangan-rancangan sejahat, rancangan-rancangan yang tidak datang dari Tuhan, kami tolak, kami usir dari bangsa kami ini. Di dalam nama Yesus, semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan mulai saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau yang menyertai dari mulai pelosok-pelosok, desa-desa sampai kepada kota-kota. Kami percaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa, berkati, berikan kepada kami presiden yang terbaik, yang takut akan Tuhan. Engkau berikan kepada kami. Kalau dulu Engkau sudah tolong kami percaya saat ini juga bangsa kami ada di dalam pertolongan Tuhan, ada di dalam rancangan Tuhan, ada di dalam segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan kepada bangsa ini. Terima kasih Bapa. Berdoa berpelayanan di gereja tempat ini Tuhan, kami berserah kepada-Mu Bapa. Biarlah doa-doa jemaat terus Tuhan mereka sampaikan, sehingga pada saat ini gereja-Mu yang sudah Kau percayakan untuk hamba-Mu gembalakan Tuhan, berikan juga kepada hamba-Mu Tuhan senantiasa kekuatan, kesehatan, bahkan kemampuan yang daripada Tuhan. Engkau nyatakan kepada hamba-Mu sebagai gembala untuk menggembalakan domba-domba yang sudah ada, yang Kau berikan untuk dipercayakan di tempat ini. Kami berdoa juga Tuhan buat seluruh jemaat tempat ini Tuhan. Tuhan, kami percaya baik itu tim pelayanan di gereja di tempat ini, supaya Kau berikan semangat dan roh yang menyala-nyala, kesehatan yang daripada Tuhan turun atas kami. Berdoa juga buat jiwa-jiwa, baik jiwa-jiwa yang ada maupun yang baru, yang Engkau berikan ke tempat ini Tuhan. Biar penggembalaan di tempat ini boleh menuntun ke jalan yang benar, menuntun ke tempat yang Kau sudah tentukan untuk kami boleh bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan di tempat ini. Terima kasih. Berdoa juga buat program gereja di tempat ini, dalam persekutuan para pelayan, untuk pembelian alat-alat musik, bahkan sound system, bahkan penambahan AC. Kami percaya Tuhan Engkau besar, Engkau luar biasa. Kami hanya mengandalkan Engkau Tuhan. Untuk renovasi juga kami percaya semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga Tuhan untuk rencana pemberkatan nikah saudara David Simeon yang ada di tempat ini dengan saudari Rara Cahya Wintisari. Tuhan Engkau berkati. Hari Sabtu tanggal 11 nanti Tuhan, biarlah Tuhan hamba-Mu yang akan melayani di tempat ini, keluarga semua yang akan hadir di tempat ini, kami berdoa Engkau Tuhan mempersiapkan semuanya. Mereka akan mengalami damai sejahtera Tuhan, mengalami kuasa daripada Tuhan. Baik calon mempelai, Tuhan memberkati persiapan-persiapan yang mereka akan persiapkan. Tuhan juga yang akan memberkati mereka. Terima kasih Bapak. Ini doa syafaat kami yang kami sampaikan kepada-Mu. Kami percaya Tuhan, doa kami Tuhan dengar, doa kami Tuhan jawab. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya
bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu. Oh Tuhan, aku sukai hadirat-Mu, ingin ku bersama. Ingin ku terpisahkan dekat denganmu, itu yang ku rindu.
satupun yang kau lewatkan. Biar setiap kami boleh menerima bagian dan jatah kami dengan lengkap dan utuh. Roh Kudus, kau berbicara buat setiap kami ini. Berikan kami telinga seorang murid untuk kami siap diajar dan kami belajar menerima sesuatu yang daripada Tuhan, yang akan mengubahkan dalam kehidupan kami. Karena sungguh firman-Mu adalah pelita bagi kami dan penerang dalam jalan kehidupan kami. Berikan kami hati seorang hamba, sehingga Tuhan, apa yang daripada-Mu kami mau lakukan dan kerjakan, sehingga firman tidak akan kembali sia-sia. Tapi firman-Mu yang sanggup mengubahkan keadaan, dan firman-Mu yang sanggup Tuhan untuk menjadikan yang tidak ada jadi ada. Pagi hari ini kami meletakkan iman pengharapan kami sungguh dengan segenap hati hanya di dalam Engkau. Demi nama Tuhan Yesus, dan semua yang siap menerima berkat Tuhan dengan iman dan percaya katakan amin. Tuhan Yesus. Shalom. Sebelum saya sampaikan akan pesan Tuhan pagi hari ini, dan sejenak saya akan memberkati saudara dengan satu kesaksian dari salah satu pengurus saya yang pada kesempatan pagi hari ini ikut beserta dengan saya. Dan sebelum saya undang beliau naik, karena kita tahu bahwa terkadang tak kenal maka tak sayang. Saudara mungkin bertanya-tanya, siapakah hamba yang ada di depan yang akan menyampaikan akan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Lukas Franky. Saya dari Family Blessing Ministry. Pelayanan kami ada di beberapa kota-kota yang lain di Indonesia, dan saya sebagai ketua yang ada di Semarang. Dan pada kesempatan pagi hari ini Tuhan taruh untuk saya melayani di gereja saudara di JKNJ sepenuh. Dan saya percaya setiap Tuhan taruh untuk saya melayani, pasti ada sesuatu yang ilahi yang Tuhan sedang dan Tuhan persiapkan untuk kehidupan saudara. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Dan hal kedua, sebelum saya sampaikan akan firman Tuhan, ekonya mungkin bisa dikecilkan sedikit kan? Silakan. Nah, saya akan undang dari salah satu pengurus saya, di mana beliau ini akan membagikan sebuah kesaksian dari kebaikan dan cita kasih Tuhan di dalam kehidupannya melalui perjalanan kehidupan tentunya. Karena di mana setiap kita dibawa Tuhan mengerjakan bagian sampai garis akhir. Dan pagi hari ini saya mengundang untuk Ibu Harsiwi bisa naik ke depan menyampaikan akan kesaksian kebaikan dan cita kasih Tuhan di dalam kehidupanmu. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kesempatan yang indah. Saya boleh menyampaikan pengalaman hidup saya selama saya pelayanan bersama mendiang suami. Bapak Ibu, nama saya baptisnya Rahel. Karena saya orang Jawa, namanya Rahel Harsi Asri Purwaningsih. Panjang kayak kereta api. Itulah orang Jawa orang Nasib. Saya sering dipanggil Wiwi. Saya pelayanan di, sebetulnya saya tidak langsung di JKI pelayanannya. Saya ikut pelayanan di Besar karena saya mendapat jodoh orang Besar, pelayanan desa terpadu yang ada di Salatiga, Lopait tepatnya di desa Lopait, yang diketuai waktu itu Bapak Bambang Widianto. Saya di situ, saya di training di situ. Tapi waktu itu saya sudah jadi pegawai. Saya sudah menjadi pegawai negeri kurang lebih 7 tahun. Pak Bambang bilang, kalau kamu mau mendapatkan salah satu dari pengurus kita di tempat ini, kamu harus ikut training selama 6 bulan di desa. Entah kenapa Bapak Ibu, saya tanpa pikir panjang, saya hanya berdoa. Kalau ini memang dari Tuhan, Tuhan akan merasakan semuanya. Tuhan akan membuat orang tua saya juga tidak marah. Terus dinas yang terkait juga akan melepaskan saya dengan sukarela, dengan rela hati, dengan ikhlas. Akhirnya saya memutuskan
selama 6 bulan saya di Pepayet, saya di training di sana. Nama suami saya Mardinus Kalinting. Kalinting itu nama marganya. Suami saya asli orang Dayak, orang Dayak Siang. Berarti ada orang Dayak Malang di sini. Ya, orang Dayak Siang. Di sana itu Dayaknya banyak. Dayak Bakumpai, Dayak Maanyan, Dayak Udandung, banyak Bapak Ibu ya. Dari satu desa itu ada bermacam-macam suku. Ya. Dan puji Tuhan saya di sana training, akhirnya saya lulus, saya bisa menikah dengan suami saya yang notabene orang Dayak ya. Waktu itu ibu saya, terutama ayah saya, tidak melepas saya begitu aja. Orang Jawa ada bibit, bebet harus berdiam. Ini orang seberang. Biasanya orang Jawa itu kalau melihat orang Kalimantan takut, ya kan? Yang senyum-senyum mesti sudah pada dengar. Orang Kalimantan itu gini. Ayah saya bilang, nah kamu kalau di Kalimantan nanti kamu nggak bisa kembali lagi ke Jawa. Karena orang Jawa itu kalau bilang Kalimantan itu seberang, jangan ke seberang. Terus saya tetap berdoa, Tuhan kalau ini memang dari Tuhan, Tuhan akan lancarkan semuanya. Puji Tuhan sama ayah saya menikah tanggal 3 Maret 91. Saya menikah 2 minggu di Semarang, langsung saya dibawa diutus Pak Bambang ke pedalaman. Namanya Sungai Lumut. Saya di sana Bapak Ibu, saya dengan puji Tuhannya waktu itu kan nggak ada HP, nggak ada telepon. Kalau mau mengabarin sesuatu itu harus lewat telegram. Mungkin anak-anak sekarang tidak tahu apa itu telegram, tahunya hanya di HP, ya, betul ya. Nah, senyum-senyum mesti pernah mainan HP dengan telegram dan lain sebagainya. Dan itu telegram itu kalau kita ngasih kabar itu 1 bulan baru sampai yang bersangkutan kepada orang tua saya. Dan saya baru tahu telegram itu jalannya, prosesnya seperti itu. Saya pikir ketik itu, ternyata enggak. Kita ngomong sepatah 2 kata kalimat, baru nanti mesin itu jalan. Gitu terus Bapak Ibu. Nah, singkat cerita, saya di sana di Besar, pelayanan desa terpadu di gereja waktu itu kita merintisnya ada guru TK, ada guru perintis jemaat. Kami di sana, Bapak Ibu tahu di pedalaman tidak ada listrik, tidak ada PAN, tidak ada mall, apalagi mall, warung tidak ada. Jadi saya dari kota besar sampai ke pedalaman Kalimantan sudah punya rumah belum punya rumah Bapak Ibu, belum punya rumah. Waktu itu suami saya bilang begini, ya itulah kalau memang jodoh dari Tuhan ya. Dulu manggilnya saya, ya nanti di sana tuh rumah kita enak, gitu. Ya saya percaya aja. Kecil gunung kecil, dipotong atasnya, itu nanti rumah kita di situ. Bayangkan kita orang Jawa bagus ya, wah bagus mesti enak. Paling enggak tuh ya kayak Bandungan lah gitu ya. Terus nanti di bawahnya kolamnya memang ada, tapi kolamnya tidak seperti kita bayangkan kolam yang bersih. Bapak Ibu, saya di sana rumah itu belum jadi. Hanya ada 1 tempat ruangan kecil yang itu nantinya untuk saya tidur sama suami. Terus alat-alatnya bagaimana? Alat-alatnya canggih Bapak Ibu. Saya punya lemari untuk menyimpan pakaian saya tuh di kardus gudang gadang. Tahu ya, kardus gudang gadang kan tebal dan besar. Nah, saya pakainya itu. Nah, Pak Ibu tahu, setiap kali saya mau ibadahnya tuh di sana karena gereja suku GKI, Gereja Kristen Evangelis Kalimantan. Saya di sana, suami saya disuruh melayani di sana. Setiap kali saya mau mengambil baju, itu binatang juga bersarang di situ. Kadang-kadang ada ular kecil, kadang-kadang ada kalajengking, macam-macam. Yang sering itu apa? Semut dengan kroni-kroninya. Puji Tuhannya lagi Bapak Ibu. Saya tidak menangis. Kok begini toh ayah kita kembali benar? Saya tetap jalankan proses Tuhan. Saya jalankan. Sampai akhirnya pada satu saat
juga bilang itu. Belum kita dipercayakan untuk ngomong satu anak, satu manusia kecil dalam keluarga kita. Tidak pernah. Kita punya keponakan banyak. Kita bisa mengasihi mereka, kita bisa menyayangi mereka. Saya bilang begitu. Kalau buat saya, kami berdua media suami itu bonus buat saya. Berarti Tuhan percayakan. Tapi kalau enggak, Tuhan enggak punya rencana dan Tuhan percayakan buat saya. Akhirnya kami ada sesuatu, suami terbeban. Apa waktu itu saya lupa, pulang ke Semarang dan suami saya mengambil waktu untuk berdoa puasa di Taman Getsemani. Dan waktu itu saya sudah punya anak, ya kecil, baby gitu ya. Terus suami saya bilang gini, "Ma, kita harus memutuskan hari ini juga kembali dengan pesat atau kembali karena kita jurus Pak Petrus." Saya deg-degan dong, Bapak Ibu ya. Kalau jadi gembala itu jemaatnya nggak ada, jemaatnya nggak ada Bapak Ibu. Orang cuma yayasan. Ada guru-guru TK, perintis jemaat itu laki-laki, gitu ya, kan nggak ada. Tapi suami saya bilang, kalau memang Tuhan yang dulu, pasti Tuhan akan memperlengkapi kita semua. Bapak Ibu, kami memutuskan, terus suami pulang dari Taman Getsemani, waktu itu terus dipanggil Pak Yunus, kamu harus pulang ke kampung. Waktu itu di Pulau Jauh masih Pak Tri Waryanto. Pak Tri Waryanto kebetulan diutus Pak Petrus ke Pangol. Terus di Pulau Jauh kan kosong. Pak Tri yang merintis duluan di sana. Merintis duluan di sana. Terus suami disuruh Pak Petrus untuk meneruskan Pak Tri Waryanto dan keluarga ke Pangol. Bapak Ibu, rasa deg-degan, deg-degan gitu, bagaimana gitu, rumah gak ada, sudah punya anak, bayangkan aja macam-macam. Bapak Ibu, ini ada satu kesaksian yang terlewat. Pada waktu saya di Puncak itu ya, di Sungai Lurung itu saya kan belum punya rumah. Kebetulan suami saya ini punya om dan dia punya rumah dinas guru-guru dan saya ditempatkan dipinjemin di situ. Tak pikir bagus, ternyata enggak. Kalau di sana itu bukan dari genteng, tapi dari kayu ulin atapnya, ya dari kayu ulin atapnya. Itu pada bocor, pada bolong. Dan samping persis kamar saya itu sungai. Coba Bapak bisa bayangkan. Sungai kalau bagus itu enggak. Jadi kalau hujan-hujanan, jadi kami kalau hujan itu harus ngeloni ember karena terocok, karena enggak yang gerimis, enggak, cuma terocok turun airnya gitu deras. Akhirnya sampailah kami pada satu titik kami dipanggil Pak Petrus, akhirnya kami ke sana ke Pulau Jauh. Bapak Ibu, pelayanan kami gitu kan luar biasa, Tuhan tambah-tambahkan. Jadi saya kalau melihat seperti ini udah bagus banget. Ya, gereja kecil, cantik, indah, semuanya ada. Lalu di sana ya, kami masih kontrak sebelahnya kamar saya sama suami sama anak dan seperti ini. Tapi luar biasa Tuhan itu panggil satu-satu. Tapi Bapak Ibu, tidak seenak saya ngomong seperti ini. Tantangan banyak sekali. Suami saya dikatakan sesat, suami saya dikatakan maksudnya kok bisa makan setiap hari gitu ya. Kok ya bisa punya kendaraan. Terus bisa pokoknya kayak orang lain gitu ya. Orang sana ngomong gini, Mas itu soalnya sering ke pedalaman, bawa kamera, foto, dan fotonya itu dibawa ke Semarang untuk mencari dana. Sampai segitunya ya. Udah gitu. Terus lagi, kamu jangan ke tempatnya Pak Mardinus ya di DKI, itu sesat. Coba lihat di gambarnya aja seperti itu. Macam-macam pokoknya Pak.
Karena apa? Saya kalau lihat suami saya, aduh saya gemes rasanya gitu ya. Tapi itulah keluarga itu saling melengkapi, suami istri itu saling melengkapi. Makanya di dalam keluarga itu harus ada kata saling. Kok saling tolong? Saling menghormati, saling menghargai, saling menerima kekurangan dan kelebihan satu dengan lain. Kalau tidak ada saling mesti berantem. Dan itu tim terbang itu mesti melayang terus setiap hari. Karena tidak ada kata saling. Pokoknya kita nomor satu egois sendiri. Bapak Ibu itu berlalu. Sampai akhirnya kami bisa membeli satu bidang tanah. Bapak Ibu tahu, saya diberkati Tuhan waktu saya menjadi pegawai negeri dan itu saya simpan terus. Itulah yang saya buat beli tanah. Besar ukurannya, saya tetap nempel sama di rumah Tuhan. Sampai akhirnya suami saya beli tanah yang lebih besar. Cita-citanya yang suami itu muat jemaat sampai 1.500. Cita-citanya dia. Dan betul itu memang sudah bangun, sudah menjadi, dan Tuhan memberkati saya luar biasa. Bapak Ibu, pada saat-saat kami diberkati Tuhan, pelayanan lancar, pemerintah mendukung sepenuhnya, bupati mendukung sepenuhnya pelayanan GKI yang ada di sana. Gak ada hujan, gak ada angin, gak ada sakit. Tuhan panggil suami saya. Padahal cita-cita saya sama suami. Bapak kuat, masih kuat Pak, masih. Sampai 80 tahun juga saya kuat. Pemikiran manusia Bapak Ibu. Ya saya bilang, nanti kita kalau bersama-sama ya hari-hari. Ya. Bapak Ibu, saya kalau ada suami istri itu gitu ya, sampai tua itu bahasa Jawanya itu gergel dalam hati. Gergel saya. Satu putri anak saya namanya Devita Solivia Gracia. Itu juga nama yang kemudian Tuhan. Tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba suami saya dipanggil Tuhan dan sangat mendadak. Sorenya suami saya bisa membuka Pesparali karena waktu itu mau Pesparali dan kebetulan suami saya jadi ketua di situ. Dibuka oleh Pak Bupati dan semua aparat pemerintah yang dipercaya di sana. Enggak apa-apa, Bapak Ibu ceria, sukacita, tidak apa-apa. Ketawa, pulang ke rumah. Suami saya bilang, "Mah, ini kan bulan sekian kita mau Natal. Kita akan berdoa di gereja, kita akan untuk panitia Natal. Mama itu enggak sampai." Saya bilang di rumah. Akhirnya suami saya naik kendaraan sendiri ke gereja. Bapak Ibu tahu, pulang suami saya itu biasa. Saya lihat suami saya ganti. Nah, Bapak Ibu, orang maaf kata kalau di sini ada orang Kalimantan. Suami saya khususnya itu tuh nggak kayak orang Jawa. Kalau datang cuci kaki, cuci tangan, ganti pakaian gitu ya. Kan gitu loh kalau orang Jawa. Kalau suami saya enggak. Pakai itu ya itu yang untuk tidur, besok ya itu. Itu saudara. Kalau nggak ada kata saling, saya bisa berantem. Mungkin ada kata-kata yang nggak enak itu bisa keluar dari mulut saya. Saya enggak. Saya buka, saya kasih baju yang bersih. Nah, waktu itu suami saya yang sudah terbiasa, saya lakukan itu. Pak, ya sudah, saya bilang itu istirahat. Enggak, Mak. Apa mau doa? Kita punya ruangan doa. Dia doa, dia dan dalam judulnya suami saya itu dikasih karunia Tuhan lebih bisa menciptakan pujian. Masuk sekitar jam 12 kamar, karena rumah kami itu semuanya dari kayu. Apapun yang jatuh mesti kedengaran. Masuk langsung tuh gitu. Saya kaget. Mencari stop kontak lampu itu sampai kelabaran sudah. Akhirnya ketemu suami saya sudah lemas gitu ya di kamar itu. Saya ambil anak saya itu kamarnya di sebelah saya persis. Kamar mandinya satu tapi 2 pintu, jadi bisa anak saya ambil saya. Itu bisa nggak dengar-dengar? Ya kita, kak, tolong kak, mama. Dia nggak apa-apa. Akhirnya
sepak terjangnya dia, jerih lelahnya dia. Kami mengurus tanah itu kalau sudah hujan sampai pulang kayak pisang goreng, tahu kok pisang goreng karena lumpur, kami jatuh dengan kendaraannya dan kami semua lumpur semua. Kami juga tidak masuk kasih, tidak akan tahu. Tapi kalau di kota besar sedikit aja. Ini pelayanan belum di Kalimantan. Saya pernah jalan kaki 3 jam menelusuri sungai dan menelusuri hutan. Dan Bapak Ibu tahu bagaimana saya buat? Saya dikasih tahu sama anak besar. Mbak Bibi bahwa cat merah. Bibi buat apa cat merah? Ternyata cat merah dengan kuas itu waktu kita jalan berangkat, kita menemukan satu pohon itu dicat. Ini tanda yang kita pulang. Kalau nggak gitu bisa kesasar Bapak Ibu, bisa muter-muter kata ambil karena yang minta apa itu. Jadi tapi yang kecil besar, jalan lagi ketemu lagi kasih tanda lagi. Nanti kita kalau pulang harus melihat yang baik. Dan itu suami aku. Akhirnya suami saya pulang dan dia minta maaf. Saya bilang jangan Pak, saya bilang anak saya sudah jerit-jerit gitu sudah. Waktu itu masih kelas 2 SMA. Habis itu terus akhirnya dia sudah siap, dia sudah semuanya pokoknya saya lihat kayak orang duduk, dia angkat tangan kirinya kayak berdoa begitu. Habis itu sekian detik langsung gitu. Saya melihat itu yang nggak tahu yang detik-detik itu kan udah langsung lurus. Bapak Ibu tahu saya di situ seperti sesuatu beban yang besar sekali menimpa saya. Tapi ada satu bisikan di dalam hati saya. Bibi, kamu jangan sampai pingsan karena saya sudah nggak kuat. Kamu harus jadi berkat. Kamu harus jadi kesaksian. Nah, orang yang saya kasih meninggal suara hati seperti itu. Ya saya kekuatan saudara. Anak saya lari ke jalan raya mau dia takut apa. Terus saya kejar dia, saya panggil saya. Tapi tidak seperti ini suara saya. Bapak Ibu, saya sebetulnya kalau mau tidak terima, tidak terima. Saya sedang diberkati luar biasa. Saya punya rumah 17 tahun, saya hidupnya kontrak. Tapi terus yang tahu persis kehidupan saya. Saya kontrak ada satu rumah. Saya baru menempati rumah ini 3 tahun. Saya diberkati dengan luar biasa. Tuhan panggil suami saya dengan begitu beradanya, saudara. Tapi saya bersyukur sama Tuhan. Tuhan punya rencana. Mungkin kalau saya hidup nyaman di sana, hidup nyaman, nggak tahu Tuhan yang saya seperti apa. Saya bisa sombong, saya mungkin kenal Tuhan tidak sepenuhnya. Tapi pada saat saya ditinggalkan sama suami, saya baru berhasil. Hidup dekat dengan Tuhan, hidup nggak ada pendamping. Kalau saya sendiri. Dan waktu itu Pak Presiden kita bawa kesempatan sekolah dan bahasa. Pak Ibu, puji Tuhan, anak saya bisa lulus sarjana psikologi, dia sekolahnya di menikah dan semua Tuhan. Saya bisa
Saya selama 2 tahun tidak bisa malas. Memang sesungguhnya saya tidak bisa mau melayani. Saya malu karena saya di desa, melayani bisa apa? Saya boleh bertemu dengan Pak Franky di usia dan teman-teman ini dan keluarga. Saya boleh bilang kalau saya jadi kalau orang itu dicoba dimasukkan ke sini, kita semangat sama-sama. Bukan karena kau dan kakak saya. Saya kalau menceritakan itu, kalau saya berdoa itu melihat ke belakang, saya bisa nanya sendiri, Tuhan kau baru, kau sangat baru, karena kau baik dan saya. Dan selama beberapa tahun saya di tempat ini, Tuhan kasih anugerah tidak ada sakit, hanya sakit kaki ini aja. Sampai sekarang tapi saya percaya dalam perjalanan mujizat Tuhan dari hari ke hari kaki saya boleh sembuh dan semuanya adalah anugerah. Tanpa itu saya akan jemaat itu jangan lupa terus mendoakan di tempat ini dan keluarga. Amin. Saya percaya jemaat sini juga akan Tuhan kembangkan ke kanan dan ke kiri. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Dari kesaksian pada kesempatan pagi ini, satu hal kita melihat kenyataan kehidupan, di mana masalah itu akan selalu ada di dalam kehidupan setiap kita manusia. Karena kita masih hidup. Kalau kita sudah mati, selesai masalah. Makanya banyak kehidupan anak Tuhan ketika menjalani akan hari-hari, mereka tidak ada mengenal, apalagi mereka yang sudah masuk, mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka berpikir, nah ini pikiran. Mereka berpikir ikut Tuhan itu semuanya baik, ikut Tuhan semuanya enak, ikut Tuhan tidak ada masalah. Padahal tidak seperti itu, saudara. Tuhan tidak pernah menjanjikan langit selalu biru, jalan selalu rata. Tidak. Tuhan menjanjikan penyertaannya akan senantiasa sampai kesudahan. Amin. Sehingga hidup di dalam Tuhan diizinkan namanya masalah itu ada. Dan masalah itu ada beberapa hal. Yang pertama, yang di dalam dan yang di luar. Yang di luar, terkadang keadaan. Seperti Ayub. Tuhan uji Ayub seperti apa? Tuhan yang pertama ngomong bahwa di bumi ini tidak ada orang seperti dia. Istimewa. Saleh, jujur, takut akan Tuhan. Namun hal pertama ketika iblis mulai berdakwah, apakah jika tidak punya apa-apa, Ayub akan tetap? Makanya terkadang kita diizinkan Tuhan mengalami masalah, mungkin pekerjaanmu, mungkin pelayananmu, mungkin rumah tanggamu, dan tetapkah engkau setia pada Tuhan? Tetapkah imanmu tertuju pada Tuhan? Atau justru sebaliknya, membuat engkau marah, membuat engkau kecewa dengan Tuhan, engkau lari daripada Tuhan dan tidak lagi Tuhan. Begitupun masalah yang ada di dalam. Ketika yang pertama iblis tidak berhasil, harta benda Ayub dihabiskan, ternaknya semua dihabiskan, anak-anaknya pun dihabiskan, semua mati. Ayub tidak punya apa-apa, dan itu tidak menggoyahkan akan rohnya kepada Tuhan. Dan iblis tidak tinggal diam. Hal kedua, dan dikatakan kulit ganti kulit, nyawa. Barulah yang di dalam uji. Mulai ketika mengalami sakit penyakit. Makanya banyak anak Tuhan, dan saya membuktikan sendiri ketika saya melayani, saya mendoakan di rumah sakit, di rumah, dan di tempat-tempat yang lain. Tidak sedikit mereka ketika mengalami yang namanya sakit penyakit. Bahkan levelnya tidak hanya sekedar jemaat, pelayan-pelayan Tuhan, majelis gereja. Mereka merasa Tuhan tidak sayang. Aku sudah melayani bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun. Kenapa keadaannya seperti ini? Sakit tidak sembuh-sembuh. Kalau kau ikut Tuhan hanya dengan motivasi, dan saya katakan percuma. Ikut Tuhan dengan hati, saudara. Amin. Apapun yang terjadi, seperti pujian tadi dikatakan, Tuhan Yesus baik.
Sehingga apapun, belajar mempercayai hati Tuhan dulu. Jika kita dengan orang tua selalu mempersiapkan buat anaknya yang terbaik, apalagi Tuhan. Dia sampai rela mati di atas kayu salib demi saudara dan saya menebus dosa. Dan itu jaminan akan kehidupan. Tidak hanya di dunia, surga. Yang percaya bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan jika Tuhan sampai seperti itunya, apakah Dia tidak sanggup untuk membawa kehidupan kita kepada kebaikan demi kebaikan, kemurahan, kebajikan, sampai kita tutup usia? Dan saya katakan bisa. Ayub ketika diserang dengan sakit penyakit, dan kita lihat ujung kehidupannya, tetap ketika tidak berubah dengan Tuhan, kita tidak berubah dengan Tuhan, tetap setia dengan Tuhan, akan melihat di mana pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Tapi jangan pernah berharap pertolongan Tuhan itu terlalu cepat dalam hidup. Seringkali kita ikut Tuhan ngatur. Kalau kemarin hari Kamis saya melayani di satu tempat, dan saya sampaikan tentang iman yang besar dan iman yang benar. Banyak kehidupan anak-anak Tuhan, mereka terjebak dengan iman yang besar, yang sanggup memindahkan gunung. Sekarang saya mau tanya, kalau gunungnya tidak pindah, kecewa nggak? Kecewa. Nyalakan Tuhan. Terkadang Tuhan uji, di dalam imanmu, kamu berserah atau kamu atur Tuhan. Makanya kalau iman yang besar sanggup memindahkan gunung, sedangkan berdaya baik-baik. Jika iman yang benar, sekalipun gunung tidak berpindah, dia akan tetap percaya. Beri tepuk tangan buat dia. Dan itu Alkitab dia, saudara. Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka ngomong apa? Ketika diperhadapkan dengan perapian yang menyala-nyala 7 kali lebih panas. Karena Al-Buju dan pasti badannya besar kan. Bahwa mereka, anak mereka, Al-Bujunya mati loh. Kena percikan daripada api. Sedangkan mereka aman. Namun di saat mereka diperhadapkan dengan masalah yang besar seperti ini, mereka berkata, jika Tuhan yang kami sembah sanggup tolong kami. Jikalau tidak, nah ini loh kerennya. Ini yang harus dimiliki buat anak-anak Tuhan. Yang percaya katakan. Sekalipun tidak, mereka tidak akan sembah patung itu. Tidak kasih pilihan ke Tuhan, tidak kasih kondisi, tidak kasih akan hal-hal yang mengecewakan dengan Tuhan. Tetap percaya, mau ditolong, mau disembuhkan ataupun tidak, percaya. Karena apa? Hidup dunia sementara. Kalau kamu mengakhiri kehidupanmu dengan kesia-siaan, kamu ngomel dengan Tuhan, kamu kecewa dengan Tuhan, bahkan kamu lari dari Tuhan, kamu mati masuk neraka, dan itu selama-lamanya. Jika hidup dunia sudah susah, maukah hidupmu tambah susah, masuk neraka? Demi kasih Tuhan saya katakan pagi ini, jangan. Berjuang sampai garis akhir. Cara Tuhan, pikiran Tuhan bukan seperti kita. Kita maunya A, Tuhan tahu A itu mengandung resiko, A itu ada konsekuensi. Terkadang Tuhan kasihnya B. Terkadang Tuhan tidak ubahkan keadaan, sehingga keadaan kita tetap sama aja. Masalahku gak selesai. Tuhan justru mau ubahkan kita. Banyak saya alami juga ketika menerima konseling dari pasangan-pasangan. Di saat suaminya udah punya anak 2, punya anak 3, tambah nakal, punya wanita simpanan dan lain sebagainya, istrinya ngomong, saya udah doa Pak ke Tuhan, saya udah puasa Pak, sampai saya udah ngomong sama Tuhan, Tuhan kutukan suamiku sampai seperti itu, hajarin suamiku. Dan saya bilang, terjawab enggak? Ya enggak. Ikut Tuhan, jangan pakai pikiran, jangan pakai logika, enggak masuk. Dan saya berkata dengan rema Tuhan, dengan hikmat Tuhan saya sampaikan, doamu dibalik. Maksudnya gimana Pak? Berdoalah Tuhan, ubahlah hatiku, supaya aku dapat menerima segala sesuatu yang diperlakukan suamiku kepadaku. Minta kekuatan. Terkadang badai tidak Tuhan terduga, tapi kita dengan kekuatan Tuhan sanggup melewati badai dan sampai berkemenangan. Yang percaya kekuatan Tuhan, itu Tuhan.
akhirnya menyaksikan kepada saya apa yang Bapak sampaikan benar. Di saat saya berdoa minta hatiku yang berubah gini Tuhan, supaya apapun yang diperlakukan suamiku aku bisa terima. Mau disakiti tetap percaya Tuhan, mengucap syukur, tidak mengeluh, tidak kecewa. Dan ujungnya suaminya bertobat sendiri. Karena apa? Terkadang pasangan belum tentu bisa mentobatkan pasangannya. Dikasih tahu susah sama mati. Belajar untuk mempercayai Tuhan, karena Dia yang membuat kehidupan, Dia yang menghembuskan nafas kehidupan. Begitu Dia yang kalau kita melihat listrik ada saklarnya, nafas kita tidak ditekan aja, di off kan, selesai, dan kita mati. Dia berdaulat, tidak hanya membunuh, tapi membinasakan. Makanya jangan main-main dengan Tuhan. Kita belajar untuk ikut Tuhan itu dengan hati, lembai hati. Belajar dengan hati, jangan pikiran. Kalau pikiran membuat kita akan mudah ngomel. Ketika masalah yang kita hadapi tidak selesai, kita akan protes. Aku sudah berdoa, aku sudah ke gereja, bahkan mungkin ibadah tengah minggu datang, bahkan mungkin ada puasa itu puasa, dan ujungnya masalah tidak tuntas. Seperti hanya begini saudara, masalah yang Tuhan izinkan itu seperti kita masuk di dalam sebuah rumah, ya. Dan Tuhan mengajari kita tidak hanya satu bagian. Pray, doa, benar doa. Ketika Tuhan ajari kita puasa, iya. Ketika murid-muridnya, nah, mau melepaskan orang yang kerasukan, Tuhan ngomong jenis ini nggak bisa dengan doa, harus puasa. Sehingga ada bagian demi bagian yang Tuhan ajarkan dalam hidup kita. Nggak bisa saklek, pokoknya doa kok. Benar doa. Ada yang lain yang harus dikerjakan. Hana lihat, disakiti Penina setiap waktu, dan Alkitab mencatat bertahun-tahun. Namun tidak berubah hatinya dia. Tetap datang ke rumah Tuhan, tetap berdoa. Apakah kemudian doa itu selesai? Tidak. Hingga Hana nasar. Kalau nanti Tuhan kasih anak, sehingga ada bagian demi bagian yang Tuhan ajarkan. Kita perlu tangkap, kita perlu serap, kita perlu lakukan. Seperti yang saya katakan, bahwa masalah itu seperti kita mau masuk rumah. Apakah ketika saudara mau masuk ke rumahmu, saya tidak tahu rumah saudara masing-masing, tetapi saya kasih contoh seperti rumah saya, ada yang namanya pagar atau gerbang. Itu pasti ada gemboknya. Kalau ada gembok pasti ada kuncinya. Setelah pagar baru pintu utama. Setelah pintu utama ada pintu kamar. Ada pintu kamar doa. Tapi saya nggak tahu di rumah saudara. Begitupun ketika kita masuk dari halaman depan. Kalau kita hanya punya, ya, untuk doa aja supaya kelompok doa. Banyak anak tua kecewa, udah doa nggak kejawab, udah doa masalah tetap. Lah kamu harus mengerti, masuk ke dalam tidak hanya cuma kunci pagar. Kunci pagar blok buka. Lah kunci utamanya masih tutup. Makanya kalau Hana doa, Hana juga nasar. Akhirnya kunci pintu utama terbuka. Memang ada rumah yang terkadang kamar utama atau kamar yang lain tidak dikunci. Itu terserah. Setidaknya ada dua kunci. Pintu gerbang atau pagar dan pintu utama. Namun juga ada yang kuncinya banyak. Terutama mereka yang rumahnya gede-gede ini. Pintunya macam-macam. Dan dari situ supaya saudara ngerti bahwa ternyata kalau kita menjalani akan kehidupan, menghadapi masalah, tidak hanya membuka dari satu pintu aja depan. Kuncinya cuma satu, nggak bisa. Satu kunci buat semua, nggak bisa. Ada kunci lain. Dan dari situlah, kalau hanya ngotot, saya udah doa, saya udah puasa, saya udah berbasarah, mau ini, dan tetap tidak mengubah keadaan. Pagi hari ini, dan saya akan dengan cepat dalam waktu terus bergerak. Dan nanti jika Tuhan izinkan, sebelum saya pulang, saya akan doakan Bapak Ibu Saudara. Amin. Pagi ini saya harus sampaikan pesan Tuhan, cara mengatasi masalah. Berarti kalau ini contohnya masalah, kalau kita mengatasi berarti kita di atas masalah.
Kita bukan di bawah masalah. Kalau kita di bawah masalah, kita akan terintimidasi. Tapi kita harus menguasai masalah, sehingga mengatasi masalah dengan cara Allah. Dan kita akan belajar pagi ini. Mari buka sama-sama dalam Perjanjian Baru. Kita buka firman Tuhan. Satu Tesalonika pasalnya yang kelima, ayat yang ke-18. Ikut Tuhan itu enak, saudara. Saya katakan, kalau engkau tahu kuncinya, engkau ngerti hati Tuhan, enak udah. Jangan ukur persatuan dengan pikiranmu, dengan logikamu, enggak masuk. Tapi kalau dengan hatimu, engkau akan ngerti. Dan engkau akan berkata, sungguh Tuhan, engkau luar biasa. Mari lihat Alkitab dan tolong ditayangkan bisa mungkin. Oke, 1 Tesalonika pasalnya yang kelima, ayat yang ke-18 kita baca sama-sama. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Mengucap yang percaya katakan. Firman ini sepertinya sangat basically, sangat mendasar, sangat umum banget untuk saudara dengar. Ucap syukur, tahu Pak, melakukannya. Nah itu, jawab masing-masing aja. Kalau Tuhan ajarin engkau pray, doa, engkau ngajari, Tuhan ajarin engkau puasa, buka pintu depan, buka pintu utama, setelahnya ada sesuatu lain. Sehingga ketika pagi ini Tuhan mengajarkan engkau untuk mengatasi masalah dengan cara Allah, yaitu dengan mengucap syukur. Kekuatan dari ucapan syukur itu luar biasa, saudara. Jangan engkau menganggap sepele, Allah hanya begitu doang. Saya tahu Pak, persoalannya bukan engkau tahu. Lakukannya. Mengucap syukur itu sangat penting. Doa memang, makanya ini selalu berjalan selaras. Doa dan mengucap syukur penting. Karena itu akan membuka akan pintu selanjutnya, sehingga masalah dapat kau atasi. Terkadang ketika kau ngeluh masalah tidak berubah, engkau ngomel masalah justru tambah runyam. Coba sekarang dibalik. Mau ada masalah seperti apapun, belajar mengucap syukur bahwa Tuhan izinkan akan masalah itu, bukan untuk mengubah keadaannya dulu, ubah kita ini supaya kita diubah. Amin. Maka firman Tuhan katakan, mengucap syukurlah, dikatakan dalam segala hal, berarti semua. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan tidak menghendaki yang lain-lain dulu. Ketika Tuhan menghendaki engkau mengucap syukur dalam segala keadaan. Dan biar sejak pagi ini, ketika engkau pulang dari gereja, praktekkan firman. Engkau yang terkadang mudah ngomelan, latih bibirmu, latih mulutmu untuk berkata-kata yang baik, bukan yang sebaliknya. Agar membuat kita mulai hidup dalam pimpinan Tuhan dengan kesungguhan, dengan segenap hati. Amin. Karena ketika engkau dapat mengucap syukur, masalah sesulit apapun, dan saya percaya akan Tuhan jadikan gampang. Yang percaya di tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bahkan kemustahilan Tuhan sanggup bahkan jadi kemungkinan. Belajar ucap syukur, jangan melihat buruknya, jangan melihat susahnya, jangan melihat hal yang tidak mengenakannya. Mengucap syukur seperti iman yang benar, bukan hanya sekadar iman yang besar. Iman yang besar itu engkau, tapi iman yang benar meletakkan akan iman kita dengan daulat kuasa Tuhan. Kita nggak ngatur Tuhan, kita yang diatur Tuhan. Amin. Kalau kita ngatur Tuhan, kita siapa? Tapi kalau kita diatur Tuhan, Dia yang mencipta. Dan Dia yang mencipta, Dia sanggup untuk menambahkan, Dia sanggup untuk membuat segala sesuatunya, karena Dia mencipta. Sedangkan kita ciptaan. Contoh kalau saudara ini, terutama ibu-ibu atau bapak-bapak, engkau masak. Nah, kita penciptanya. Masakan itu ciptaan kita. Kita mau buat seperti apa, kita bisa. Kepengen agak manis, tambahin gula.
Mungkin karena saudara nih sedikit bercanda aja. Ini buatin misalnya buat saudara saya. Kasih sambelnya yang banyak biar kepedesan. Kita yang mencipta bisa. Begitupun Tuhan dengan kita. Makanya pagi ini ketika Tuhan taruh untuk saya sampaikan, mengucap syukur dalam segala hal. Dan teladan kita adalah dari Tuhan Yesus sendiri. Supaya kita belajar. Masalah yang dihadapi bukan masalah yang ringan loh. Tetapi dengan ucapan syukur akan mengubahkan kemustahilan jadi kemungkinan. Kita buka sama-sama. Saya akan buktikan dalam Yohanes pasal yang ke-6. Yohanes pasalnya yang ke-6 mulai ayat yang ke-5. Saya percaya saudara tahu akan firman ini, saudara tahu akan ayat ini. Perikopnya dikatakan Yesus memberi makan 5.000 orang. Saudara pasti ngerti banget akan firman ini. Persoalannya bukan hanya ngerti, tapi saudara pagi ini harus terima akan rema Tuhan. Yohanes pasal yang ke-6 mulai ayat yang ke-5. Berarti yang baik-baik Alkitab saudara. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Ayat ke-6. Hal itu dikatakan Tuhan untuk mencobai Filipus, sebab Tuhan sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Makanya hal pertama saudara bisa mengerti pagi ini dengan rema Tuhan, bahwa apa yang Tuhan izinkan engkau alami, Tuhan tahu apa yang harus Tuhan lakukan. Tuhan kasih kau gembok, Tuhan kasih kau masalah, Tuhan sudah siapkan anak kuncinya. Yang percaya katakan. Sehingga ketika Tuhan tahu apa yang harus Tuhan lakukan, tinggal bagian kita. Tinggal bagian kita. Bagian kita apa? Dan bagian kita pagi ini belajar tentang mengucap syukur dalam segala hal. Ketika kita bisa mengucap syukur, membawa hati kita naik ke hadapan Tuhan, aku percaya kepadamu Tuhan, bahwa orang yang berharap kepadamu tidak akan dipermalukan. Dan dengan ucapan syukur, membuat iman kita bukannya turun, tapi naik. Dan kita mulai melangkah dengan iman yang benar, bukan hanya sekedar dengan iman yang besar. Karena kalau iman yang besar tadi saya katakan, jika gunungnya tidak pindah, engkau bisa kecewa. Tapi dengan iman yang besar, sekalipun gunung gak pindah, sakit penyakitmu gak sembuh, kamu tidak akan mendusta Tuhan. Kamu tidak akan murtad dari Tuhan. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego, tetap percaya. Dan ujungnya apakah mereka dikecewakan Tuhan? Maka saya katakan, orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ayat yang ke-7. Jawab Filipus kepada Tuhan, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil aja. Seorang dari murid-murid Tuhan, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepada Tuhan, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Ayat 10. Kata Yesus, perhatikan baik-baik, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu. Kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Ayat 11, perhatikan dengan seksama. Lalu Yesus mengambil roti itu. Hal pertama yang Tuhan lakukan, perhatikan. Lalu Yesus mengambil roti itu. Hal pertama Tuhan lakukan, mengucap syukur dan membagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Tuhan tidak lakukan yang lain-lain. Tuhan mengucap syukur. Doa dan ucapan syukur naik, baru dibagi-bagikan. Seringkali kita itu ngomelnya ke Tuhan karena apa? Kita udah merasa kerjaan ini, kerjaan itu, roti udah kepecah-pecahkan dulu, tidak terjadi mujizat, kekurangan tetap. Makanya dibalik, ucap syukur dulu, bagianmu dilakukan, dan nanti lihat bagian Tuhan akan terjadi padamu. Yang percaya katakan. Amin. Sehingga ketika Tuhan
mulai mengucap syukur lalu membagi-bagikan. Nah, perhatikan baik-baik di ayat yang setelahnya. Ayat 12. Dan setelah mereka kenyang, Tuhan berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Ayat 13. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Saudara jangan hanya melihat, oh ini ayat saya tahu Pak, ini ayat biasa, umum. Belajar menyelam lebih, supaya kau akan melihat kedalamannya. Kalau engkau ada dalam posisi Tuhan, ya, diperhadapkan orang berbondong-bondong ikut. Dan itu tidak hanya 10, 20, tidak hanya 100, 200, 5.000. Tapi lihat, justru melalui firman ini ada beberapa bagian yang Tuhan mau perkuat iman kita. Yang pertama, ketika orang berbondong-bondong mencari Tuhan, makanya kalau engkau hidup cari Tuhan, seperti firman berkata melalui Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan di. Mereka cari Tuhan, mereka gak pusing mau iso mangan apa ora. Tetapi Tuhan itu Allah yang bertanggung jawab. Dia tidak seperti manusia. Makanya Tuhan lihat, ini orang banyak dan Tuhan tetap bertanggung jawab mereka. Sehingga ketika kita cari kerajaan Allah dan kebenarannya, semua akan ditambahkan otomatis. Dan orang-orang ini yang berbondong-bondong cari Tuhan, Tuhan jawab mereka, kasih makan. Dan dari situlah masalah besar, tidak hanya 10, 20, 100, 200, 5.000. Kalau engkau diberatin masalah kayak gini, engkau bisa ngomel, marah. Ini gimana? Ini mempermalukan kita ini. Dan kita bisa akhirnya murtad dari Tuhan. Karena apa? Kita selalu berdalilnya sepertinya yang serohani. Kan nanti hidupmu jadi sandungan. Itu kan pikiranmu. Pikiran Tuhan belum tentu. Terkadang Tuhan itu menolong kita justru di detik-detik terakhir. Kita diizinkan Tuhan alami sampai ibaratnya itu di pinggir jurang. Karena di pinggir jurang ini Tuhan akan mengajarkan kita untuk tetap percaya apapun yang akan terjadi, atau justru kita undur dan marah dari Tuhan. Karena dari pinggir jurang ini Tuhan ajarin engkau beriman. Ketika engkau melompat dengan lompatan imanmu, akan ada tangan Tuhan yang melompat, atau Tuhan ajarkan engkau untuk terbang dengan kekuatan Allah. Makanya jangan atur Tuhan dengan pikiran. Amin. Belajar pagi hari ini mengucap syukur dalam segala hal. Sehingga ketika kita melihat 5.000 orang, gak main-main, hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Dan kita akan melihat lagi, saya akan buktikan lagi bahwa tidak hanya berkat multiplikasi, karena ini keren. Multiplikasi itu dari satu masalah dituntaskan Tuhan, masalah lain dituntaskan Tuhan, sehingga kita boleh mengalami pertolongan. Yang percaya katakan. Kita buka sama-sama Matius 15. Matius 15 ayat yang ke-33. Tadi kalau Tuhan udah kasih makan 5.000 orang, ini maning, ini lagi. Tuhan kasih makan 4.000 orang. Ayat ini memang jarang diulas, tapi pagi hari ini saya akan open dengan buat saudara supaya kau ngerti bahwa Tuhan Allah yang bertanggung jawab. Amin. Perhatikan baik-baik Matius 15 mulai ayat yang ke-33. Kata murid-murid Tuhan kepada Tuhan, bagaimana di tempat ya 34. Kata Yesus kepada mereka, berapa roti? Kepadamu 7. Jawab mereka, dan Anda lagi berkata, Ayat 35. lalu Yesus menyuruh orang lain duduk di tengah-tengah. 36. Sesudah itu ia mengambil 7 roti dan ikan itu, Memecah
Ini kisah kejadian setelah 5.000 orang loh, masih berkelanjutan. Dan dari 7 potong roti dan beberapa ikan yang Tuhan lakukan tetap tidak berubah. Ini teladan kita loh, karena juru selamat hanya Yesus. Amin. Nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, juru selamat hanya Yesus, tidak ada yang lain. Titik, tidak tahu mana. Sehingga ketika kita punya juru selamat yang membawa kita kepada keselamatan dan jaminan kehidupan, Tuhan kasih teladan. Teladannya tidak aneh-aneh, tidak susah, sangat mudah. Belajar untuk mempercayai Dia dengan mengucap syukur. Sehingga ketika Tuhan, perhatikan baik-baik di ayat 36, sesudah Tuhan itu terima ya, Ia mengambil 7 roti dan ikan-ikan itu mengucap syukur. Mengucap syukur. Kadang ketika Tuhan baru berkati engkau, hanya misalnya ketika engkau butuh akan kebutuhan dalam 1 bulan 2 juta, Tuhan baru kasih 500.000. Terkadang kita ngomel dulu, Tuhan aku butuhnya 2 juta, kok dikasih 500. Bisakah kamu mengucap syukur dari bagian yang kecil? Terkadang kita ngomelnya yang utamakan, bahkan kecewa. Nah ini gak cukup ya Tuhan untuk bayar listrik, untuk bayar air, untuk bayar uang sekolah, untuk makan sehari-hari, uang jajan anak. Nah gimana Tuhan melek motor, melek duit? Dan bahkan ketika ternyata Tuhan ngomong di hatimu, berikan uang itu kepada si A, matang saudara. Kalau engkau hanya berpikir daging dan bukan yang roh, engkau akan undur dari Tuhan. Gak bisa loh Tuhan, butuhku 2 juta baru ada 500.000. Dan engkau akan pilih dagingmu daripada Tuhan. Engkau akan berat yang daging daripada yang roh. Di dalam pelayanan kami selalu diberi Tuhan itu yang roh yang kuat. Sehingga hidup kami bukan karena kenyataan tapi kuasa Tuhan. Amin. Makanya kami punya satu slogan bahwa modal dengkul kaya raya. Siapa yang kepingin modal dengkul kaya raya? Angkat tangan. Modal dengkul kaya raya bukan berarti kita ngemis, tapi modal dengkul lutut pakai bertelut minta ke Tuhan. Ketika kau angkat tangan, Tuhan turun tangan dalam hidupmu yang percaya tangan. Dan itu kami buktikan. Sehingga ketika kami melayani, saya khotbah bukan karena saya jual obat. Saya mengalami saudara, segala sesuatunya saya mengalami. Dan kalau engkau sudah mengalami seperti itu, belajar mengucap syukur, tidak akan gentar membuat keadaanmu goyah. Di dalam pelayanan seringkali yang dialami buat hamba-hamba Tuhan, pasti juga ada benturan, ada gesekan. Dan tidak sedikit seperti tadi kesaksian dari Ibu Harsini. Suaminya yang sepertinya kita tahu memang kehidupannya itu jauh lebih holy daripada masa lalu saya. Masa lalu saya buruk, yang nakal dan lain sebagainya. Tetapi ketika saya bertobat dan Tuhan mulai bawa kehidupan saya hingga saya melayani orang-orang yang tidak suka dengan kehidupan saya, mereka berusaha jatuhkan. Tetapi lihat, ketika dari beberapa pelayanan saya di dalam kota Semarang dijatuhkan, dikirimi surat kaleng, masa lalunya begini, hanya pintar khotbah, tetapi kehidupan masa lalunya kelam. Dan saya katakan saudara, bahwa seburuk apapun masa lalumu, engkau akan tetap punya masa depan di dalam Tuhan yang saya katakan. Tetapi saya katakan ya, mau sesuci apapun orang, dia masih punya masa lalu. Dia pasti punya masa lalu. Tidak ada orang yang tidak punya masa lalu. Amin. Sehingga jangan pernah takut karena keadaanmu, masa lalumu. Belajar bawa semua ke Tuhan. Karena orang yang punya masa lalu kelam pun akan tetap punya masa depan di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Kalau di luar Tuhan saya nggak bisa ngomong. Tapi kalau di dalam Tuhan, Yeremia berkata, rancangan Tuhan memberikan masa depan yang penuh pengharapan. Sehingga itu jaminan membuat kita dari debu jadi permata. Kita yang hina pun Tuhan bisa jadikan mulia. Makanya kita hidup dalam Tuhan belajar untuk mengerti apa yang dia rancangkan, apa yang dia buat, dan semua yang dia lakukan. Belajar mengerti, mengucap syukur. Dan kalau kita belajar tentang multiplikasi, dan saya kasih bahkan ini tidak hanya tantangan atau masalah yang berat. Karena 5.000 orang, 4.000 orang itu masalah yang berat. Dan saya kasih lagi satu contoh daripada teladan juru selamat kita, yaitu tentang kemustahilan. Karena kalau kemustahilan itu sudah mentok, gak mungkin, itu takmu. Tapi kalau pikiran Tuhan tetap selalu ada jalan. Amin. Sehingga kemustahilan berbicara tentang apa? Kematian.
mentok, udah buntu. Tapi saya akan buktikan kepada saudara bahwa apa yang buntu bagi engkau tidak buntu bagi Tuhan. Sehingga apa yang sukar bagi engkau, dan mulai pagi ini belajar percaya dengan Tuhan dan mengucap syukur, engkau akan lihat apa yang sukar bagimu tidak sukar bagi Tuhan. Amin. Kita buka sama-sama Yohanes pasal yang 11. Yohanes pasalnya yang ke-11 ayat ke-39. Perhatikan baik-baik, Yohanes pasal 11 ayat yang ke-39. Ini kisah tentang Lazarus. Perhatikan kalimat saudara. Kata Yesus, angkat batu itu. Perhatikan, Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepada Tuhan, Tuhan, ia sudah berbau. Sebab perhatikan semua ke depan. Udah 4 hari, udah berbau. Sesuatu yang udah mustahil. Karena yang pertama udah mati, kedua udah 4 hari. Pikiran manusia udah nggak mungkin. Pikiran manusia udah bau. Makanya Marta aja dia kenal Tuhan. Seperti saudara dan saya. Kita tahu Yesus, tapi hatimu percaya nggak sama Tuhan? Makanya Tuhan pun komplainnya Marta, bukan Maria. Marta kelihatannya sibuk, pelayanannya banyak, tidak punya keintiman, tidak punya kepercayaan yang penuh dengan Tuhan. Hidup dalam Tuhan bukan seberapa banyak pelayanan yang dapat kau kerjakan, tetapi seberapa besar hatimu dapat kau berikan di dalam pelayanan. Amin. Karena Tuhan melihat hati, bukan pelayananmu. Pelayanan tidak menyelamatkan, Yesus yang menyelamatkan. Amin. Dan lihat ayat yang selanjutnya. Perhatikan baik-baik. Yes, Lord. Ayat yang ke-40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ayat 41. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Tuhan, pray ini yang pertama, Bapa. Dan apa yang Tuhan katakan? Aku mengucap syukur kepada-Nya, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah Tuhan dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Ayat ke-44, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Orang bukalah. Yang mau terima mujizat, yang Tuhan lakukan mengucap syukur. Tuhan mengadah ke Tuhan, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu. Bukan langsung melihat, Bapa bangkitkan dia, bukan. Tuhan, masalahku bagaimana? Tuhan, selesaikan masalahku. Tuhan, tolong aku, bukan. Mengucap syukur dulu. Mengucap syukur, dan setelah itu Lazarus pun bangkit. Sehingga apa yang mati pun, bahkan mungkin pekerjaanmu, usahamu, pelayananmu, alaskan dulu dengan ucapan syukur. Karena dengan engkau mengucap syukur, engkau mengatasi masalah dengan cara Allah. Yang percaya katakan. Sehingga dengan contoh-contoh daripada firman Tuhan, dan itu bukan dongeng, itu true story. Itu memberikan teladan buat hati kita, buat iman kita, bahwa apa yang sukar bagi pikiran kita tidak sukar bagi Tuhan. Bahkan yang mustahil, yang mati pun bisa bangkit. Udah 4 hari bisa bangkit, tidak ada bau. Karena kita tidak pakai pikiran, kita pakai iman. Kita mengucap syukur, kita belajar untuk meletakkan iman kita, mempercayai kehendak Tuhan yang terbaik. Yang percaya katakan. Makanya ketika saya tadi boleh di dalam pelayanan dalam kota itu dijatuhkan, dikirim surat-surat kaleng. Memang ada beberapa mereka yang tidak mau konfirmasi ke saya untuk
duduk bareng mendengarkan. Makanya kadang saudara perlu tahu begini, saya tidak akan mudah mempercayai seseorang yang konseling saya. Karena apa? Itu baru satu sumber. Sedangkan Tuhan kasih kita telinga dua. Kita harus mendengar dari dua belah pihak. Tuhan kasih kita mata dua, supaya kita melihat jangan dari sebelah mata, tapi dari kedua belah pihak. Makanya kalau hanya misalnya nih, seringkali yang terjadi suami dan istri. Beberapa waktu yang lalu, beberapa minggu yang kemarin, ada seorang suami di dalam jemaat persekutuan saya, pelayanan saya, dia ngomong, "Pak, istri saya minggat, Pak. Anaknya ditinggal begitu aja." Ya intinya yang elek-elek tentang istrinya semua diomongkan. Kalau kita tidak peka dengan apa yang Tuhan mau, kita bisa bela dia. "Oh iya bener, istrimu yang gak karuan ya, istrimu gak bener ini." Tetapi setelah kita tahu versi dari istrinya, kenapa dia pergi dari rumah, dan itu perginya karena tengah malam, ternyata dia dipukuli suaminya. Lah hal-hal yang seperti ini tidak diomongkan, karena memang kecap tidak ada nomor 2. Kalau nomor 2 nggak payu, tidak laku. Kecap selalu nomor 1. Dia nggak ngomong ke saya kalau istrinya bisa pukulin, Pak. Nah sekarang kalau kondisi dibalik, yang suami jadi istri, dia dipukulin. Belum tentu masing-masing orang kekuatannya, ketegarannya, ketangguhannya sama. Mungkin ada yang diperlakukan seperti itu nggak apa-apa, tetap tamblek aja. Tapi ada yang tidak. Makanya kadang di depan anak Tuhan pun sama-sama ke gereja, sama-sama ibadah, cari Tuhan, ngalami masalah, responnya juga beda-beda. Ada yang tetap percaya, ada yang saya katakan sensitivitasnya tinggi, sehingga merasa aku serah kuat. Kadang kalau saya tahu di rohnya dia sebetulnya masih mampu, hanya karena mulutnya tidak dibiasakan diajari memperkatakan yang buruk. Akhirnya apa? Gampang ngomong yang buruk. Nah, tidak memperkatakan yang baik. Saya bilang, serah kuat dibecak naik. Saya bilang gitu sampai. Saya kasih bercandaan seperti itu. Karena apa? Terkadang Tuhan itu tidak akan pernah salah memberikan ujian dalam kehidupan umatnya. Tuhan tahu kapasitasnya. Dan setiap ujian Tuhan sudah kasih jalan keluar. Ya, percaya katakan? Makanya ngapain kita takut? Ngapain kita ikut Islam? Belajar mempercayai Tuhan dan mengucap syukur dalam segala hal pagi ini. Belajar supaya hari-harimu esok akan mendapatkan sesuatu yang berbeda. Yang percaya, berikan tepuk buat Tuhan Yesus. Mari kembali kamu, dan saya undang balik berdiri semuanya, dan kita akan akhiri ibadah pagi ini supaya saudara belajar sejak pagi hari ini bahwa apa yang Tuhan maukan saudara responi, mengatasi masalah dengan cara Allah, bukan cara kita. Cara Allah. Dan kau akan tahu ternyata dengan mengucap syukur, sepertinya sepele, sepertinya kau itu terlalu gampang. Namun ketika kau lakukan dengan hatimu, dan kau akan tahu bahwa yang sepertinya kau anggap sepele itu justru akan menjadi solusi, akan menjadi sesuatu yang mendatangkan kuasa Tuhan dalam kehidupanmu. Masalahmu akan dapat tertanggulangi, dan apa yang sulit dalam hidupmu, dan Tuhan jadikan mudah. Amin. Angkat tangan kananmu, taruh tangan kiri dadamu semua. Dan biar pagi hari ini Tuhan firman jadi daging. Dan hamba berdoa tidak ada yang kau lewatkan dalam hidup mereka. Hamba berdoa bahwa firman-Mu ini akan membalikan keadaan buruk mereka jadi baik. Sehingga tantangan, rintangan, bahkan kemustahilan pun Tuhan Engkau yang memegang dan mengubahkan segala sesuatunya. Sehingga waktu-Mu yang terbaik dan apa yang mereka butuhkan. Dan pada kesempatan pagi ini hamba berdoa biar tangan Tuhan yang membawa ahad perubahan dan keajaiban. Jika ketika mereka belajar mengucap syukur dalam segala hal, mujizat terjadi. Terima kasih dalam nama Yesus. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang pada Kau ada untukku, Kau
atas kenyataan hidupku, atas kenyataan hidupku. namun hatiku tetap memandang Kau ada. Pujikan kembali pujian ini. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, namun hatiku tetap Kau tuntut langkahku. Walau ku tak dapat berharap, atas kenyataan namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Sekali lagi angkat suaramu, naikkan pujian ini. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap, atas kenyataan namun hatiku memandang Kau ada untukku. Terima kasih buat pagi ini Tuhan, dan angkat kedua tanganmu, hai umat Tuhan. Hamba berdoa biar firman-Mu tidak akan pernah kembali sia-sia. Hamba memberkati untuk gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Hamba melepaskan berkat-Mu jiwa-jiwa yang baru dan bahkan jiwa-jiwa yang lama masuk. Jika dari barat, timur, utara, selatan, pintu-pintu yang tertutup terbuka dalam nama Yesus. Sehingga Tuhan dengan lapar dan haus akan kebenaran mereka datang kepadamu. Mereka melihat Tuhan bukan hamba, mereka cari Engkau dan memenuhi setiap kursi-kursi yang kosong. Sehingga di dalam nama Yesus dengan pengembalaan dari Ibu Risma, dan hamba berdoa dalam nama Yesus, kuasa urapan Tuhan turun sehingga membawa mereka sampai garis akhir dan tetap di dalam Engkau kuat, tidak tergoyahkan. Terima kasih Tuhan. Dan jika Engkau datang kali yang kedua, hamba berdoa di dalam nama Yesus bahwa semua kami ini terangkat dan kami masuk dalam kemuliaan-Mu yang kekal dan kami diselamatkan. Doa ini hamba alasan dalam satu nama, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan berkat Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus turun melingkupi kami sejak pagi ini sampai selama-lamanya.